Selamat pagi anak-anak yang hebat. Selamat berjumpa kembali dengan Bu Tanti. Bu Tanti harap kalian dalam keadaan sehat. Tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring hari ini. Masih setia ya anak-anak ya. Selalu setia karena kita nggak bisa bertemu di sekolah. Kita tidak bisa melakukan tatap muka. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan, pembelajaran yang ke-6, pembelajaran yang terakhir untuk subtema 3, dan pembelajaran terakhir untuk tema 1. Pembelajaran hari ini, nanti kita akan belajar 2 muatan pelajaran ya anak ya. Sebelum kita memulainya, kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita berjalan lancar dan kalian semua diterangi Roh Kudus dalam mengikuti pelajaran hari ini. Siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga hati kudus Yesus dikasihi di mana-mana selama-lamanya. Bunda hati kudus, doakanlah kami. Allah Bapa kami, Tuhan Yesus menyiapkan diri dengan sungguh untuk menjalankan tugas perutusan darimu. Dan para muridnya juga belajar sebelum mereka diutus ke seluruh dunia. Maka kami pun ingin belajar dengan baik untuk menyiapkan hari depan kami. Pertama-tama ya Bapa, kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Kau berikan ini. Kami mohon terangilah akal budi kami, supaya kami cepat memahami bahan yang kami pelajari. Berilah kami semangat belajar yang tinggi, supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun, dan teratur. Bantulah kami selama belajar ini memusatkan perhatian hanya pada pelajaran, sehingga tidak mudah terseret oleh godaan-godaan yang dapat melemahkan semangat belajar kami. Bapa, dampingilah kami dalam belajar ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa lagi pada pembelajaran hari ini. Kita sudah berdoa memohon penyertaan Tuhan. Selanjutnya kita akan menyanyi supaya kita lebih semangat lagi, lebih fokus lagi dalam belajar karena hati kita gembira. Kita masih menyanyikan lagu Ibu Kita Kartini, masih sama seperti pembelajaran berikut sebelumnya. Kita nyanyikan lebih semangat. Pasti sekarang sudah bisa semuanya ya. Oke, siap? 1, 2, 3. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar kaumnya untuk merdeka. Wahai Ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Hebat semuanya, pinter semuanya. Terima kasih anak-anak, kalian masih setia dalam pembelajaran hari ini. Sudah siap semuanya anak-anak ya? Sudah semangat, sudah gembira, sudah ceria? Ya, senyumnya mana? Oke, senyum semuanya. Kita akan melihat dulu pembelajaran apa yang akan kita pelajari pada pembelajaran ke-6, yaitu bahasa Indonesia. Ada 2 kompetensi. Yang pertama,
menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Yang kedua, menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Muatan pelajaran yang kedua, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ada 4 kompetensi. Yang pertama, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai Pancasila secara utuh sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, bersikap penuh tanggung jawab sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 3. Menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ini kompetensi dasarnya. Lalu tujuannya adalah 1. Setelah membaca kesimpulan dari teks laporan hasil pengamatan, siswa mampu menyebutkan pokok-pokok penting dengan tepat. 2. Siswa mampu menilai kesimpulan teman dari teks yang dibaca dengan rinci. Ya, ini tadi kita tidak bisa melakukan dengan teman, tapi kita bisa melakukan di sini. Nanti Bu Tanti berikan beberapa contohnya. 3. Setelah membaca komik tentang penerapan sila Pancasila, siswa mampu menemukan contoh pelaksanaan sila Pancasila terkait peduli tumbuhan atau hewan. 4. Siswa mampu membuat komik terkait tentang peduli tumbuhan atau hewan. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak. Sekarang kita mulai ya anak-anak ya. Siapkan hati pikiran kita, buku tulis. Jangan lupa alat tulis dan buku cetak yang sudah memiliki. Pelajaran yang pertama adalah bahasa Indonesia. Masih berbicara tentang simpulan. Di sini membuat simpulan berdasarkan informasi penting suatu teks. Karena apa? Setiap teks itu memiliki informasi yang penting yang kita dapat temukan setelah kita membaca seluruhan teks itu. Kalau kita belum menemukan, baca lagi, pasti akan menemukan informasi penting itu. Lalu setelah informasi kita dapatkan, kita dapat membuat simpulan itu dan akhirnya kita bisa mempunyai, oh ternyata bacaan ini simpulannya ini. Ya, setelah kita mengetahui informasi-informasi penting tadi atau ide pokoknya. Catatlah informasi dan ide pokok itu dengan isi teks. Setelah itu, kembangkan catatanmu menjadi sebuah paragraf, ya. Jadi informasi tadi, ide pokok tadi disatukan akan menjadikan sebuah informasi yang kita dapatkan untuk kita bisa membuat simpulan. Ya. Nah, Bu Tanti ambil contoh cara mencari kesimpulan dari buku Mosaik 6A halaman 140 yang sudah ada bukunya, yang belum bisa perhatikan video ini. Ini contoh teks bacaan Anggrek Bulan Puspa Pesona Indonesia. Kalian bisa baca dulu. Bu Tanti berikan waktu untuk kalian membacanya. Ini ada 6 paragraf ya anak-anak ya. Yang kalian harus baca ada 6 paragraf. Yang menandakan itu paragraf, ini pasti pada awal kalimat menjorok masuk di sini. Nah ini. Ini paragraf 1, paragraf kedua, paragraf ketiga, paragraf keempat, paragraf kelima, paragraf keenam. Ini banyak informasi di sini anak-anak. Bisa kalian temukan. Baca dengan baik, dengan teliti, banyak informasi yang kita dapatkan. Nah, nanti kita akan mencari ide pokoknya atau informasi pentingnya dari ini.
Banyak hal yang bisa kita temukan anak-anak ya. Kalau mau mudah, kalian bisa mencarinya untuk setiap paragraf. Cari informasi pentingnya apa. Minimal setiap paragraf itu pasti ada satu informasi penting yang sesuai dengan fakta. Ya, ini anak-anak ya. Ini seperti teks laporan seperti itu. Ya. Nah, ini Bu Tanti ambil dari buku Mosaik halaman 141. Ya, kata-kata kalimat-kalimat ini sebenarnya ada di bacaan tadi, hanya tidak dijelaskan. Nah, di sini Bu Tanti minta kalian pasangkan kosakata dengan artinya berikut. Ini kosakatanya, ini artinya, dan ini kosakatanya di sini. Kira-kira yang mana? Ini kita harus temukan. Sebenarnya masih berhubungan dengan bacaan Anggrek Bulan Puspa Pesona Indonesia. Tapi kita artinya dulu ya. Yang pertama, tumbuhan langka yang tidak berbatang atau berdaun, bunganya coklat kemerah-merahan dan berukuran besar. Kira-kira ini artinya apa? Ada yang tahu? Oke, belum. Baik. Jawabannya adalah Padma. Ini adalah tumbuhan, anak-anak ya. Tumbuhan langka, namanya Padma. Yang kedua, bagian tumbuhan yang akan menjadi buah. Biasanya elok warnanya dan harum baunya. Pasti tahu semua. Pasti ini tahu. Ya, pintar. Bunga. Ya, bagian tumbuhan yang menjadi buah nantinya dan warnanya elok dan harum baunya. Yang ketiga, garis lurus melalui titik tengah lingkaran dari satu sisi ke sisi lainnya. Ini pelajaran matematika ya, biasanya kita gunakan. Iya, diameter. Betul sekali. Yang keempat, tumbuhan yang menumpang pada tumbuhan lain tetapi tidak mengambil unsur baru secara langsung dari tumbuhan yang ditumpanginya itu. Apa kira-kira? Iya, pohon. Epifit ya. Tumbuhan yang menumpang pada tumbuhan lain. Ini adalah tumbuhan epifit. Maaf, tadi salah Bu Tanti. Nah, yang terakhir, tumbuhan yang berbatang keras dan besar, pokok kayu, itu baru tumbuhan. Nah, ini kosakata dengan artinya. Ini bisa tambahan informasi untuk kita, anak-anak ya. Karena kalian lebih banyak di rumah, pasti waktu untuk membaca juga banyak. Ya, kurangi setelah selesai pembelajaran daring, jangan lalu main game, anak-anak ya. Matikan HP-nya, lalu pembelajaran ini diulang lagi dengan kalian membuat rangkuman itu, ya. Nah, sekarang tugasnya kalian untuk pembelajaran 6 adalah bahasa Indonesia. Dari bacaan yang tadi Bu Tanti tampilkan kembali, Anggrek Bulan Puspa Pesona Indonesia. Nanti dibaca dulu bacaan ini. Apa tugasnya? Nanti ada di halaman berikutnya. Ya. Yang punya bukunya bisa buka halaman 140 ya. Yang tidak bisa lihat ini di video ini. Baik, sudah. Tadi kalian sudah membaca. Kalian sudah juga mencari arti. Mungkin ada beberapa yang tidak tahu artinya. Tadi sudah Bu Tanti informasikan sedikit. Kalau ada yang belum, bisa cari lagi yang tempat yang lain. Bisa kamu browsing apa artinya yang kamu belum paham itu. Walaupun di sini ada nama-nama di dalam kurung, ini bahasa Latinnya anak-anak ya. Anggrek bulan namanya Phalaenopsis amabilis. Ya, ini nama Latinnya. Nama ilmiahnya anak-anak ya. Oke, sekarang apa soalnya? Pertanyaannya apa? Nah, buatlah satu kalimat tanya berdasarkan teks tadi, teks Anggrek Bulan Puspa Pesona Indonesia itu, tetapi tidak semuanya anak-anak.
Bu Tanti hanya minta paragraf 2, paragraf 4, dan paragraf yang ke-6. Nah, dari kalimat-kalimat pada paragraf kedua, kalian satu kalimat tanya. Satu saja. Paragraf keempat, satu saja juga buat kalimat tanya. Paragraf ke-6 juga satu saja. Dan jangan lupa jawabannya juga. Ya, misalnya di sini Bu Tanti contohkan paragraf 1. Anggrek bulan merupakan salah satu bunga nasional Indonesia. Anggrek bulan ditetapkan sebagai puspa pesona Indonesia. Bisa Bu Tanti buat pertanyaan. Apa bunga puspa pesona Indonesia? Jawabannya apa, anak-anak? Anggrek bulan. Seperti itu, anak-anak ya. Pertama buat kalimatannya, lalu bawahnya jawabannya. Itu ya. Atau bisa juga masih paragraf 1. Apa bunga nasional Indonesia? Nah, kalau namanya kalimat tanya pasti diakhiri dengan tanda tanya. Begitu ya, anak-anak ya? Jawabannya anggrek bulan tadi. Nah, sama. Jadi nanti kalian buat satu kalimat tanya berdasarkan paragraf kedua, paragraf keempat, dan paragraf 3. Jadi bahasa Indonesia membuat 3 kalimat tanya dan jawabannya. Ya, itu tugas bahasa Indonesia-nya, anak-anak ya. Baik, pembelajaran bahasa Indonesia sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran berikutnya, yaitu muatan PPKN. Masih bicara tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sebelumnya kita tentang hewan peliharaan ya, anak-anak ya. Nah, sekarang kita akan lihat penerapan Pancasila berkaitan dengan semua makhluk hidup, hewan, tumbuhan, dan manusia yang lainnya juga kalau memang penting itu ya, anak-anak ya. Kita lihat beberapa penerapan sila-sila Pancasila. Yang pertama, bersyukur kepada Tuhan atas karunia-Nya sehingga kita dapat memanfaatkan berbagai tumbuhan. Yang kedua, merawat tumbuhan dengan baik. Yang ketiga, bangga terhadap berbagai tumbuhan langka yang ada di Indonesia. Yang keempat, bersama-sama mencari kelestarian tumbuhan di sekitar kita. Ada banyak hal, anak-anak ya. Kalau ini contohnya kita merawat tumbuhan. Dengan tetangga kita juga kita bisa, anak-anak. Apabila tetangga kita ada yang sakit, membutuhkan bantuan, mungkin di rumah punya mobil, tetangganya belum punya mobil, maka bisa menolong dengan mengantarkannya ke rumah sakit dengan kendaraan mobil yang kalian miliki. Itu contohnya ya. Kemudian melakukan ibadah bersama-sama. Ya. Misalnya kalau yang Kristiani ke gereja, yang Islam ke masjid, yang Hindu ke wihara, yang Buddha ke kelenteng atau ke tempat-tempat ibadah yang lainnya ya, anak-anak ya. Tuh. Pura, maaf, Hindu ke pura, Buddha ke wihara gitu ya. Maaf, salah tadi. Ya. Atau ke kelenteng, itu bisa bersama-sama ya. Yang satu agama ya. Kemudian dengan ini mengucapkan hari raya ya. Selamat hari raya apa, dan masih banyak lagi. Kita itu penerapan sila-sila Pancasila. Atau kita memberikan pujian kepada orang yang membuat sesuatu hal yang membuat kita tertarik, itu bagus sekali. Nah, kita ucapkan selamat ya, seperti itu. Itu juga penerapan sila-sila Pancasila. Atau lebih lagi ke negara pada saat pemilihan umum, ikut serta dalam pemilihan umum ya, datang ke tempat pemungutan suara. Kita bisa lakukan itu, tapi bagi yang sudah berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah, itu anak-anak ya.
Masih banyak hal yang bisa kita lakukan. Kalau di buku Mosaik itu juga ada banyak sila pertama, contohnya kayak apa, kedua, ketiga, keempat, ya, kelima ada banyak di situ. Ya, anak-anak ya. Ini contoh-contoh dari nilai-nilai Pancasila. Nah, ini dari buku kalian. Contoh sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ada di buku Mosaik itu halaman 143. Tidak menyebarkan berita yang memuat permusuhan dan memecah belah persatuan bangsa. Tidak menyebarkan berita. Berarti supaya kita tidak terpecah belah. Yang mana kira-kira anak-anak? Kemudian berani memberikan kritik dan saran kepada pimpinan jika ada kesalahan. Tidak mendiskriminasi agama atau kepercayaan tertentu. Bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan dan tidak melemparkannya kepada orang lain. Menghindari dan menolak adanya bullying di sekolah maupun media sosial. Yuk, kira-kira yang mana ya? Oh ya, tidak menyebarkan berita yang membuat permusuhan dan memecah belah persatuan bangsa. Ya, namanya aja persatuan ya anak ya, berarti persatuan Indonesia. Memberikan kritik dan saran. Ini apa? Ya, musyawarah di situ ya anak ya. Kerakyatan. Tidak mendiskriminasikan agama, jelas ketuhanan yang Maha Esa. Bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan dan tidak melemparkannya kepada orang lain. Apa? Adil ya anak ya, keadilan. Menghindari dan menolak adanya bullying di sekolah maupun media sosial, kemanusiaan. Ya anak ya. Nah, ini contoh dalam pemahaman kita sila-sila Pancasila. Ya, nah ini ada lagi. Nah, ini kalian bisa jawab sendiri kira-kira sesuai atau tidak sesuai. Tidak ikut dalam kebaktian minggu pagi, membantu nenek menyeberang jalan, melakukan olahraga bersama dengan rukun, melaksanakan hasil musyawarah dengan berat hati, membantu penyuapan agar calon pimpinan dapat menang. Nah, kalian pasti bisa menjawab ya anak ya. Ini ada di buku Mosaik kalian halaman 143. Begitu anak-anak, pembelajaran hari ini. Semoga kalian lebih memahami, terutama tadi ini banyak contohnya di buku Mosaik. Di sini sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila, sila keberapa, dan masih banyak lagi di situ ya. Oke. Nah, kita akhiri pembelajaran hari ini. Kita ulas sedikit. Tadi kita sudah belajar bahasa Indonesia tentang simpulan ya anak ya. Simpulan lagi. Pasti sekarang lebih memahami ya. Lalu PPKN masih bicara tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi contohnya juga sudah banyak ya. Jangan lupa buat rangkuman anak-anak ya, supaya kalian saat ulangan tidak kebingungan saya mau belajar apa gitu kan. Nah, atau ujian saya belajar apa ujiannya? Ya itu buat rangkuman ya, pasti tahu, paham rangkuman. Jadi intinya simpulan supaya kalian mudah dalam memahami sebuah pelajaran. Ya, tugas hari ini adalah bahasa Indonesia. Oke. Terima kasih anak-anak. Kalian masih setia mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, buku Mosaik kalian 6A bisa kalian pelajari, bisa kalian isi di rumah untuk belajar kalian untuk semakin memahami dalam pelajaran. Ya, tema 1 sudah selesai. Nanti kita akan melakukan penilaian harian atau ulangan gitu ya anak-anak ya. Baik, sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Kita ambil sikap doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga hati kudus Yesus dikasihi di mana-mana selama-lamanya. Bunda hati kudus, doakanlah kami. Allah Bapa yang Maha Kasih, Tuhan kami Yesus Kristus, puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu.
Terima kasih Engkau telah menyertai kami sepanjang kami belajar. Kami akan menyudahi pembelajaran kami kali ini. Semoga apa yang kami pelajari dapat kami pahami dengan baik, dan semoga Engkau beri kelancaran dalam usaha-usaha kami di sekolah, ujian, dan ulangan yang akan kami tempuh. Berikanlah kemudahan dalam kami menjawab soal-soal yang akan kami hadapi. Kami percayakan usaha dan jerih payah kami kepadamu, karena bagimu tidak ada yang mustahil. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan melalui perantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Sebelumnya jangan lupa tugas-tugas dikerjakan ya. Dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran yang ke-6 hari ini. Ya. Setelah selesai dikumpulkan di classroom kalian masing-masing. Ya. Jangan lupa pada saat menulis jawaban di pojok kanan atas ditulis nama dan nomor absen kalian. Begitu anak-anak. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan memberkati.